Sun? Kampes. Senang kabar kalian? Alhamdulillah. Kayaknya segar-segar nih udah sarapan ya? Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini ya. Yang aku nikmati ibu kalian, dosen kalian yang selama ini ingin memberikan materi tentang hari ini apa? Etika profesi di bidang IT, di bidang Information Technology atau IT. Teknologi informasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita sering berhadapan, sering menggunakan ada mid-range komputer. Seberapa mid-range komputer? Seberapa? Mid-range komputer kan ada laptop, ada personal komputer, ada mid-range, ada yang super komputer. Mid-range komputer bukan, itu pertanyaannya mid-range komputer seperti apa? Kan tadi ada laptop, ada personal komputer, ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih gede lagi ya, yaitu contohnya AS400 atau AS400. Pernah dengar nggak? Ya itu pokoknya perangkat keras. Ada yang PC, ada server. Kemudian ada juga yang paling tinggi adalah super komputer, yaitu mainframe. Bahasa-bahasanya juga beda. Kalau nanti seperti PL1, COBOL dan sebagainya. Kalau misalnya AS400 itu kan ada LPG 400 dan sebagainya. Ada juga kalau desainer itu di sini ada 9.000. Kalau produk-produk ABM kan dan sebagainya itu banyak. Jadi level-level itu ada dari mulai PC, mainframe, mid-range komputer dan lain-lain. Pokoknya MSDT itu adalah sebetulnya mengelola sumber teknologi perusahaan. Sumber teknologi perusahaan itu terdiri apa aja? Ada orangnya, SDM-nya, ada masalah security-nya. Nah, dari situ ya MSDT etikanya apa? Etikanya mengelola orang, hubungan teknologi dan operasi bisnis, meneliti teknologi dan industri, menghadiri konferensi bisnis biar tahu ya pemahaman di dalam pengetahuan harus dikatakan namanya juga director. Kalian kalau menjadi director itu bukan hanya pekerjaan teknis, tidak, dia menganalisa dan sebagainya. Dia harus mendapatkan pengetahuan dari bisnis sebaliknya, makanya dia harus mengikuti konferensi bisnis. Jadi sutradara MIS, sutradara itu mengatur ya kira-kira begitulah. Membutuhkan waktu jam-jam dan banyak bepergian belum selesai. Nah, ya, memastikan bahwa perusahaan memiliki teknologi yang tepat untuk memenuhi tujuan produksi mereka saat ini, namun juga untuk masa depan. Jadi teknologi itu terus berubah, ya kan? Ketika rilis misalkan Microsoft 7, sebetulnya dia udah mengerjakan Microsoft ke 8, 9, 10. Saya dulu di perusahaan IT, next memiliki kelas sarjana karena dia apa bedanya sarjana, magister dan doktorat? Sarjana itu dia harus belajar pengetahuan ilmu dan sumber-sumber pengetahuan. Kalau magister itu mengimplementasikan pengetahuan itu di dalam pekerjaannya. Kalau doktorat itu membuat teori, teman-teman, anak-anak tersayang, yaitu membuat teori berupa novelty. Nah, di sini minimal untuk CEO itu memiliki gelar sarjana minimal dengan penekanan kuat pada teknologi dan bisnis. Kenapa bisnis? Dia harus paham tentang bisnisnya, harus paham strategi perusahaan, harus paham SWOT-nya, harus paham visi dan misinya, kira-kira begitu. Sebagian besar perusahaan lebih memilih kandidat dengan gelar MBA, jelas dia harus implementasi daripada ilmunya. Itu yang gitu magister dari bisnis, karena dia harus paham juga masalah bisnisnya yang tadi sampaikan. Penekanan pada teknologi informasi itu yang sangat ideal karena dia harus paham teknikal daripada IT-nya. Kalau kita memilih direktur MIS lulusan MM, ya kan? Enggak, dia hanya manajemen doang atau hanya bisnis doang, tapi dia harus paham latar belakang. Selain persyaratan pendidikan juga penting, si admin, set admin mampu memelihara dan menyelesaikan permasalahan pada bidang IT. Dia admin database, admin aplikasi, admin konten dan sebagainya.
Lakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem. Akses admin itu siapa boleh yang akses, siapa yang enggak, kan begitu, kan? Ya kan? Dia harus tahu siapa yang masuk dan sebagainya, bagaimana approvalnya, bisa melihat siapa aja yang menggunakan, kan begitu. Memiliki kewenangan melakukan akses terhadap sistem serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Dia harus tahu operasionalnya bagaimana, dia harus tahu sistemnya bagaimana, kan? Namanya sysadmin itu ada di dalam. Next. Kualifikasi kompetensinya mengenai semua hardware yang ada di lingkungan kerja. Nah, kalau ini presentasi banyak, inti materinya banyak, kira-kira jadi kalian juga harus belajar seperti itu, ya kan? Harus paham sistem satu apa. Mau menguasai lebih dari satu sistem operasi sehingga dia bisa membandingkan satu dengan yang lain mana yang paling optimal. Dan etika profesinya dia harus tahu mana yang paling baik lah kira-kira gitu untuk mensupport terhadap sebuah perusahaan. Memahami aplikasi yang sering digunakan zaman now itu apa sih yang trennya? Apakah Oracle, apakah SAP, apakah DOS atau apa kan gitu ya. Sekarang trennya apa? Sekarang tuh lebih mudah dibanding zaman dahulu, zaman Konoha, zaman dulu tahun 45. Kalian kan anak-anak milenial kan? Ibu juga anak milenial dong, ya kan? Kok nggak ketawa ya? Meledek. Si ibu mau kesini juga. Beri. Ya gitu lah. Ibu juga milenial dong, bilang dong milenial pada zamannya, zaman tahun 45 ya. Jadi kalian umur 20 berapa? 23. Kita mah sama umurnya juga. Ih ketawa, bener. Plus 30 kan. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknologi informasi, ya kan, khususnya dalam hal supporting system, mulai pelacakan masalah, troubleshooting kita harus tahu, ya kan? Jangan ngomong dengan ibu. Karena intinya sistem administrator ini memiliki sebuah tanggung jawab besar, ya, menganalisa sistem, dia harus paham menganalisa sistemnya. Jadi ini benar-benar orang teknikal menjelaskan hubungan teknologi baru ke dalam lingkungan IT-nya bagaimana mengimplementasikan, kemudian mensosialisasikannya juga, melakukan rutin audit. Ini siapa aja yang suka pakai komputer, jam-jam berapa, makanya apa aja bisa ketahuan. Dan bisa melihat sebetulnya di situ kayak saya masuk ke Microsoft atau ke Google, itu ada tren. Sekarang itu seluruh Indonesia itu lagi tren melihat situs yang mana. Itu bisa kelihatan di Twitter, Google dan sebagainya ada, dan di layar segede gini. Ibu pernah ke perusahaan Google, perusahaan Microsoft dan sebagainya. Jadi paham mereka beroperasi seperti apa. Dan mereka di perusahaan itu nggak pakai kursi-kursi meja kerja, hanya meja apa aja bebas. Ada tempat biliar, ada tempat kroket, ada tempat macam-macam. Jadi mereka bekerja sambil bermain, ada kolam renang gitu. Asik lah kalau bisa kayak gitu. Melakukan rutin audit, menyetujui pembaharuan sistem, memasang dan mengkonfirmasi perangkat keras baru dan perangkat lunak apabila ada kebutuhan. Apakah itu di LAN, WAN atau WLAN gitu. Kayak gitu apa? Area LAN, lokal. Next. Etika profesi sistem administrator itu profesionalisme bagaimana, integritas pribadinya harus memiliki, ya. Dia harus paham tentang privacy juga, gitu kan. Kemudian paham juga tentang hukum dan kebijakan, bagaimana dia bisa berkomunikasi terhadap perusahaannya, terhadap rekan kerjanya, terhadap atasannya, gitu kan. Kemudian memiliki integritas sistem dan memiliki pendidikan hukum, tanggung jawab kepada komunikasi. Nah ini EDP, Electronic Data Operator, ya. Dia mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan Electronic Data Processing dalam lingkungan sebuah perusahaan dan organisasi lainnya. Tapi sekarang EDP, jadi lihat dulu, sana itu beda-beda, ada namanya EDP, ada namanya informasi, macam-macam ya. Nah ini, pengolahan data juga memiliki tahapan sebagai berikut: recording, classifying, kemudian summarizing, reporting, yang meringkas laporan, calculating, ya sorting, ya seperti inilah. Ini pekerjaan-pekerjaannya. Tahap-tahapnya sebagainya ini yang tadi sudah. Kemudian berikutnya etika
profesi editor planner. Apa aja sih etika yang harus dimiliki seorang electronic data processing ya? Yaitu profesional dalam menjalankan pekerjaan layanan dengan sesuai protokol peraturan dalam bidang yang dijalaninya itu. Tentu tadi sebagai electronic data processing itu kan mengontrol, mengoperasikan dan sebagainya dan melakukan dengan baik dan benar, tidak salah, tidak merugikan pihak lain. Itu kan tidak merugikan karyawan, tidak merugikan perusahaan. Next. Etika profesi editor operator itu banyak sekali. Pokoknya dari mulai privasinya dia harus menjaga kan. Saya mau ngintip ya punya orang lain, punya apa? Siapa rekan kerja, boleh nggak? Nggak boleh. Menginformasikan, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi etikanya itu kita betul-betul di dalam EDP itu harus menjaga kerahasiaan. Komunikasinya, yaitu komunikasinya harus baik, integritas sistemnya harus baik, pendidikan juga harus bagus, dan tanggung jawab sosial itu tadi seperti itu. Tanggung jawab sosial itu dia nggak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, juga merugikan perusahaan atau organisasi. Next. Nah, yang lain lagi yang lagi hot sekarang lagi ramai itu yaitu game developer. Adalah seorang developer yang memutuskan diri dalam pengembangan game. Sekarang itu game itu udah banyak sekali developer dan mendapatkan salary yang cukup bagus gitu, lumayan gitu kan. Dan game developer itu banyak orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia. Game developer yaitu profesi game developer terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu ada tim leadernya, ada tim desainernya, ada produsernya, ada programmer, artis, komposer, script dan text editor. Karena dia ada membuat desain, dia ada harus bersuara, dia ada harus bergerak, dia ada perangkat kan gitu. Ada kayak mengatur manusia, ada sutradaranya. Saya lihat di Amikom Jogja, saya ke sana. Jadi ada manusianya main gitar, nanti dimasukin ke situ. Ada orang asingnya di sana itu ada seperti itu. Next. Nah, fakta menarik itu, nah di sini tuh banyak sekali ya. Yang Amerika Serikat Business Day sudah menyentuh angka 111 miliar US dollar itu tahun dulu. Oh ya, apalagi sekarang banyak. Nah, di Indonesia juga harusnya menjadi salah satu utama pendapatan negara, gitu. Makanya ada Silicon Valley sebetulnya. Ada banyak sekali tempat-tempat seperti di Bandung Technopark. Kemudian ada juga di Telkom juga ada. Kemudian di Jawa Tengah juga ada. Itu bikin seperti itu untuk anak-anak muda membuat membuat usaha-usaha di bidang IT, diantaranya gitu. Next. Nah, game developer Indonesia itu ada Andi Sioto, ada Eva Mulyawati, ada Rahmat Cimro. Nah, ini merupakan game developer yang terkenal ya. Tahu nggak? Nggak tahu, makanya searching. Ya, kita lihat ya, bisa cari. Menjadikan inspiring buat kalian, ya. Inspiring buat kalian. Oh, ternyata game developer juga oke punya. Tergantung kalian maunya apa. Yang penting serius, fokus, gitu kan. Tahu etika profesinya apa. Ingat, ibu bukan hanya materi pelajaran saja, tapi kalian harus mengimplementasikan saya tuh nanti menjadi apa. Saya harus ngapain, kira-kira begitu. Next. Contoh game developer, siapa saja sih game developer itu, gitu kan? Ya. Next. Nah ini Naughty Dog. Next lagi. Ubisoft, kan? Apa? Nah, next lagi. Rocker Games, wah, gaya kan? Nah, ini kamu siapa? Kamu jadi kamu bisa kan? Oke, ini jadi Rex lagi. Skill developer yang harus dimiliki. Mau jadi game developer? Mau lagi tren ya? Makanya banyak anak-anak masuk ke DKP jurusannya. Padahal yang memang ininya memang di anak IT. Cuman sense of art-nya di DKP. Jadi kalian orang IT tapi harus belajar DKP lah. Kalau nggak punya pacar DKP boleh, boleh.
lain kan? Orang bagian apa itu yang tukang kamera-kamera itu bisa kerjasama. Oke, menguasai setidaknya satu bahasa pemrograman dan game engine. Dia harus tahu kan, mengerti version control software dalam sebuah studi game profesional, pemahaman algoritma bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat game. Kan bahasa pemrogramannya juga macam-macam. Nah ini etika profesinya di game itu berpikir analisis, manajemen waktu, kreatif, originalitas. Jadi jangan nyontek lah kira-kira. Udah tahu Upin dan Ipin bikin Upin padahal dia udah punya hak patennya orang Malaysia. Tapi siapa bilang Ipin dan Upin itu kan orang Indonesia, kan Indonesia beren kumaha ya, jadi pindah di Indonesia bikinnya itu. Problem solving dan komunikasi itu penting ya. Ketika produksi game seperti itu, ya. Next. Nah rata-ratanya, ini antara ini mah butut lah, jelek. Lebih dari ini lah kira-kira. Oke, next. Nah, yang lain lagi adalah graphic design. Komunikator yang baik, artis kreatif yang akan mengekspresikan melalui teknologi. Jadi tadi game developer itu diantaranya ada graphic designer. Dia harus memiliki pemahaman tentang artnya, tentang apa namanya seninya lah kira-kira. Next, mengapa graphic designer? Graphic designer berperan dalam memecahkan masalah yang timbul di lingkup tertentu lewat iklan layar masyarakat. Jadi seorang graphic designer tidak harus jago menggambar, tapi dia harus paham tentang bagaimana seninya, artnya lah kira-kira gitu, ya kan? Yang membuat penunjang ilustrasinya seperti apa, kan? Melalui tangannya, melalui pemikirannya. Next, tata menarik. Ya, jadi desainer itu kalian harus paham menjadi desainer grafis, tentu harus akrab dengan software Adobe Photoshop. Harus paham bagaimana cara teknik-teknik menggambar tersebut. Kemudian software andalannya bagaimana, kemudian macam-macam lah yang harus kita pahami. Ahli dalam menggunakan grafis, gambar berkaitan dengan penciptaan tandanya bagaimana, logonya bagaimana, gambarnya bagaimana, simbolnya, desain grafis dan lainnya. Desainer grafis terlatih menggunakan program desain seperti Photoshop, Illustrator, Flash, kan banyak. Ada lagi ya selain ini? Corel, kan Corel Draw, itu juga udah bisa kalau dari zaman short dulu, saya juga udah ada kayak gini ya. Jadi selain kalian IT buat program, ya kalian juga bisa belajar hal-hal seperti ini menjadikan kontennya di dalam sebuah. Terus next, hal yang tidak boleh dilakukan seorang graphic designer itu apa saja? Itu ya tadi tidak boleh melakukan orang lain. Next, hal yang tidak boleh dilakukan seorang graphic designer itu ada ya tadi. Pokoknya intinya tidak boleh merugikan orang lain. Next, lagi. Jadi kalau profesi graphic designer, ya itu tadi sudah disampaikan tidak boleh melakukan melanggar aturan-aturan dari kantor, dari perusahaan dan sebagainya. Next, animator juga membuat desain ya kan? Itu. Nah, menghubung dengan klien dan sebagainya lewat lingkupnya. Dan pokoknya animator tuh sama seperti game sebetulnya kan, memiliki hal yang harus dikuasai baik teknologi maupun aturannya. Di sini, kok tidak ada terima kasihnya? Oh ke situ. Oh siap. Nah honorariumnya itu sampai segini. Ya. Jadi macam-macam. Nah ini perfectnya kan kita tuh begini ya. Nah pokoknya kita perjalanan. Nah gitu ya. Pokoknya teknologi informasi itu dalam hidup kehidupan sehari-hari seperti ini. Tadi bisa menjadi kalian menjadi seorang MS director atau web developer dan sebagainya. Tadi ada 6 ya. Jadi apapun juga harus memiliki etika profesi dalam bidang yang kalian kuasai. Yang bidang yang memang ada di sini. Mau jadi apapun juga yang penting kalian memiliki etika profesi. Mengerjakan dengan yang benar, tidak merugikan orang lain dan memiliki integritas yang baik. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE, MM, MCom, CITPM. Saya dosen tetap di program studi Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia atau dengan terkenal namanya Unicom. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai rencana pembelajaran mata kuliah etika profesi sebelum nanti terdapat pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Saya ingin memberikan gambaran umum tentang apa yang dipelajari selama 1 semester di dalam pelajaran etika profesi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar perkembangan etika profesi dalam era globalisasi. Dibutuhkan pemahaman dan perilaku soft skill berupa sikap yang dilandaskan pada etika-etika yang berlaku pada profesi masing-masing. Tentu, maka dari itu seorang profesional membutuhkan elaborasi dari keterampilan, wawasan, pengetahuan, serta wajib mengetahui, memahami, dan mengamalkan etika profesi tersebut untuk para mahasiswa. Bukan hanya teori yang disampaikan, tapi berharap bahwa etika profesi yang diketahui oleh para mahasiswa itu bisa diamalkan dan merupakan profesional ethics yang berkaitan erat dengan kode etik profesi serta aspek-aspek lain yang mengandung nilai dan norma yang berlaku di profesi tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika profesi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perkembangan dari teori etika dari tingkat dasar sampai pada tingkat profesionalisme. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep kode etik dalam etika. Keempat, mahasiswa mampu memahami sertifikasi dan klasifikasi dalam bidang teknologi informasi hubungannya dengan etika. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami kompetensi apa saja yang harus dikembangkan dalam bidang teknologi informasi dan hubungannya dengan etika. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami kerangka hukum dalam bidang teknologi informasi. Dalam mata kuliah ini akan terbagi dalam 14 kali pertemuan dengan 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tentu UTS dan OES pada pekan ke-8 dan pekan ke-16 ya, seperti itu. Dalam pekan pertama akan membahas mengenai overview materi pokok etika profesi dan peran etika profesi dalam prodi sistem informasi. Kemudian dalam pekan kedua membahas konsep dasar etika, pekan ketiga akan membahas konsep dasar profesi seperti apa. Pekan keempat akan membahas etika profesi dan penyusunan kode etik profesi. Kemudian pekan kelima akan membahas etika profesi teknologi informasi. Pekan keenam akan membahas mengenai etika komputer dimulai dari sejarahnya dan isu-isu pokoknya. Pekan ketujuh akan dilakukan review materi dan juga kisi-kisi untuk UTS. Dan yang pekan ke-8 adalah ujian tengah semester yang dilakukan oleh para mahasiswa. Selanjutnya akan masuk ke dalam pekan ke-9 akan membahas etika di dunia maya. Dan pekan ke-10 akan membahas organisasi profesi, apa saja organisasi yang ada di dalam profesi tersebut dan bagaimana etikanya. Kemudian pekan ke-12 sampai ke-14 akan membahas profesi di bidang IT. Pekan ke-15 akan membahas sertifikasi keahlian di bidang IT. Pekan ke-16 itu adalah yang terakhir yang akan dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang akan dilakukan pada perkuliahan ini meliputi kuliah tatap muka untuk pembelajaran teori dan konsep dasar
dan diskusi kelompok yang akan dibagi menjadi kelompok agar mahasiswa dapat mempresentasikan materi-materi yang akan dipelajari. Jadi kelompok-kelompok itu memang dibuat untuk mereka saling berkomunikasi, membuat leadership daripada antara teman-temannya, kemudian membuat keakraban dan sebagainya, dan mereka harus mempresentasikan materi-materi tersebut. Evaluasi penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas individu tentunya, tugas kelompok berupa presentasi kelompok, juga tugas-tugas dari diskusi kelompok, lalu UTS dan juga UAS. Saya berharap dalam 1 semester ini para mahasiswa bisa memahami apakah arti itu etika profesi, bagaimana pengamalannya, dan bagaimana konsep-konsep yang tadi ada di bidang IT, organisasi dan sebagainya, dan mereka bisa mampu mengamalkan dan mengimplementasikannya, sehingga bukan hanya teori yang mereka pahami, tetapi mereka memahami harus bagaimana etika dalam perilaku, dalam organisasi, dalam bermasyarakat, dalam bekerja. Mereka harus memiliki integritas yang bagus, memiliki implementasi di dalam kemasyarakatan, dan mereka harus mempersiapkan masa depan kalian, memahami masa depan kalian, masa depan daripada mahasiswa tersebut melalui pelajaran etika profesi ini. Semoga materi etika profesi ini dapat berguna bagi para mahasiswa saya dalam 1 semester ini, dan semoga juga bagi yang melihat materi-materi ini bisa dilihat dan bisa dicontoh juga sebagai pembelajaran peningkatan kredibilitas di bidang akademik. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.